Saya akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Tah, Ibu, 1000 hari pertama kehidupan teh naon atau Ibu anu tos uningat teh acan? Teh acan, mun. Ku abi dijelaskeun ya Bunya. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sejak anak di dalam kandungan ibu sampai anak usia 2 tahun, Ibu. Ku abi dipertegasnya. Tadi tos dijelaskan satu acana bahwa anak tinggi, sehat, dan cerdas itu harus dimulai sejak dalam kandungan. Nah, mari saya tunjukkan kepada ibu dan bapak bagaimana cara agar ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat. Oke, kita menonton film dulu ya ibu. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi.
Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah menonton film tadi, coba apa saja yang Bapak Ibu ingat? Pesan apa yang tersampaikan dari film tersebut? Silahkan siapa yang mau menanggapi? Ibu hamil teh Bu, ketika makan makanan bergizi. Muhun, leres Pak Yogi. Aya deui nu sanes. Kedah rajin ka posyandu. Kumaha Bu? Dan suami teh Bu, udah konflik. Kedah siap siaga Bapak. Inti nama. Muhun laras, aya deui nu sanes cekap sakitu. Pada inti nama panginten teh dari video tersebut menjelaskan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupannya Ibu Bapak agar anak yang dikandung pada saat nanti lahir menjadi anak yang sehat, cerdas, dan tinggi. Seperti itu. Selanjutnya Ibu mari kita lihat flip chart 1.1 tentang dampak kekurangan gizi. Oke, Ibu bisa dilihat ya di sini dampak kekurangan gizi bisa bermula dari ibu hamil. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau disebut BBLR. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi cukup berat ya Bu ya. Kalau kekurangan gizinya cukup berat bisa mengakibatkan kek Bu. Kek itu adalah kekurangan energi kronis. Kondisi kek ini dapat menjadi tanda bahwa ibu tersebut memiliki status gizi kurang. Coba Bu, salah satu caranya ya Bu ya, salah satu ciri dari ibu yang mengalami kek adalah ibu hamil itu ibu selalu diukur lila, lingkar lengan atas. Nah, jika nilainya kurang dari 23, cm, bisa dikatakan ibu tersebut mengalami kondisi kek atau kekurangan energi kronis. Nah, kemudian saat ibu melahirkan bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi, maka bayi tersebut akan mengalami berat badan bayi lahir rendah dengan pertumbuhan dan mudah sakit. Dengan gangguan pertumbuhan dan mudah sakit ya. Berpotensi stunting, Ibu. Pami stunting teh naon Ibu Bapak? Ada yang tahu? Ada. Pintar. Iya, Ibu pintar. Budget stunting. Ya, stunting itu adalah anak yang tingginya tidak sesuai dengan usianya. Kemudian bayi pun nanti ke depannya akan berkurang kecerdasannya. Sanes bodohnya Ibu dan aya murang kali anu bodoh. Tapi mungkin berpikirnya menjadi agak telat, tidak sesuai dengan usianya. Kemudian selanjutnya ketika anak menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya nanti akan terganggu. Prestasi di sekolahnya rendah dan tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itunya Ibu Bapak. Kemudian nanti saat mencapai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Bisa jadi karena tidak melanjutkan sekolah tadi ya Bu. Jadi penghasilannya atau pekerjaannya pun tidak sesuai, tidak seperti yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya ketika dewasa mereka akan berkeluarga, tapi nantinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan makanan yang bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Seperti itu Ibu. Jadi kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil akan sangat berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai dengan usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, Ibu sudah sangat jelas ya. Jadi dampak kekurangan gizi ini akan berpengaruh terhadap masa depan anak.